Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang satu kasus hukum di Singapura. Apakah biaya kuliah anak yang sudah berusia di atas 21 tahun masih tanggung jawab orang tua? Jadi ini ceritanya ada hukum, maksudnya ada persidangan. Tingkat pertama anaknya menang, tingkat kedua bapaknya banding. Nah, pas dibanding menang atau kalah. Nah, penggugatnya adalah anaknya yang pada saat bapaknya banding berumur 22 tahun. Tergugatnya itu bapak. Nah, objeknya itu anaknya mau kuliah ke luar negeri. Bapaknya menolak. Anaknya menang di pengadilan tingkat pertama tahun 2019. Di tahun 2020, bapaknya banding. Kalau nggak salah putusannya baru ada itu tahun 2022 atau 2023. Nah, seperti apa ceritanya? Kok bisa anaknya gugat bapaknya? Terus pas dibanding putusannya bagaimana? Nah, anak dari bapak ini bisa dikatakan keluarga broken home. Bapak dan ibunya sudah bercerai waktu anaknya masih berumur 8 tahun. Dan setelah itu, bapaknya menikah lagi dengan janda yang sudah punya dua anak dan sudah dewasa. Nah, sesuai dengan kesepakatan waktu perceraian, waktu anaknya masih 8 tahun itu, anaknya ikut ibu. Bahkan bapaknya juga tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Ya mungkin mereka cerai putus gitu ya, bagaimana gitu. Nah, anak yang berusia 8 tahun ini beranjak dewasa, dia kuliah di Politeknik, IPK-nya itu 1,89 dari 4. Harusnya kan kalau gitu nggak lulus ya. Karena lulus kan setahu saya 2 sampai 3 kan. Kok 1,89 bisa lulus? Tapi anyway gitu. Nah, karena nilai IPK-nya yang rendah, itu dia sulit diterima di universitas di Singapura gitu. Jadi setelah cari-cari-cari, dia bilang sama bapaknya waktu itu meskipun sudah cerai, dia masih berhubungan. Dia bilang dia mau kuliah dan memilih Kanada sebagai tempat tujuan. Jurusannya itu Bachelor of Arts in Comparative Literature. Wah, saya juga nggak tahu ini jurusan apa gitu. Sepertinya berkaitan sama jurnalisme. Nah, karena IPK-nya rendah, itu kalau dia mau kuliah ke Kanada, nggak bisa langsung kuliah. Dia itu harus 2 tahun persiapan di Columbia College, dan kemudian 2 tahun lagi di Universitas Alberta gitu. Ya, setahu saya sih kalau orang sekolah, sekolah ke luar negeri tidak langsung sih. Kalau nilainya dianggap tidak setara itu seperti ada masa penyesuaian. Nah, anaknya minta ke bapak untuk membiayai kuliah di luar negerinya. Pada saat obrolan awal, bapaknya setuju. Kemudian bapaknya bilang, oke, coba kamu kasih saya info lengkap, jurusannya apa, biayanya berapa, sama semua dokumen-dokumen dikasih ke saya. Nah, si anak memberikan surat penerimaan dari Columbia College. Jadi dia sudah apply dan sudah diterima gitu. Biayanya berapa, transkripnya, KTP-nya, semuanya dikasih ke bapaknya. Nah, pas sudah dikasih, bapaknya ghosting, hilang, nggak bisa dihubungin. Gara-gara bapaknya hilang, nggak bisa dihubungin, anaknya itu tidak bisa mengikuti eh, kuliah perkuliahan pertama pada September 2018. Ya karena nggak bayar-bayar nggak bisa masuk dong gitu. Nah karena dia terlewat masuk kuliah itu, dia gugat bapaknya ke pengadilan. Nah ketika di pengadilan tingkat pertama, si hakim mengkonfirmasi, mengapa bapaknya tidak mau bayar padahal sudah janji. Bapaknya juga mengiyakan dia memang sudah janji. Menurut versi bapaknya, anak ini mau kuliah ke luar negeri, itu cuma satu, mau menghindari namanya wajib militer. Kalau di Singapura yang anak cowok ada namanya NS, National Service. Saya lupa umur berapa, pokoknya di umur sekian, semua laki-laki itu harus ikut pelatihan wajib militer. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan itu yang pertama, ya. Yang kedua, menurut bapaknya sekali lagi ya, anaknya ini penyuka sesama jenis. Dan ya, eh, kalau misalnya di Kanada, sepertinya LGBT itu kayaknya berkembang gitu loh. Jadi kalau misalnya di Singapura itu kan masih tidak normal, walaupun ada gitu ya. Tapi kalau di Kanada mungkin sudah buka-bukaan gitu. Nah, jadi kelihatannya anak ini mau ke sana karena satu, menghindari wajib militer, dua, menurut Bapak orientasinya itu dia merasa tidak benar gitu. Bapaknya nggak terima kalau uangnya itu digunakan untuk hal seperti itu. Jadi bapaknya bilang, kenapa kamu nggak kuliah di Singapura aja? Udah sekolah lagi dulu, perbaiki nilai, nanti apply lagi di universitas lokal.
Yang itu versi bapaknya. Kenapa dia tidak mau bayar meski sudah janji? Poin kedua, bapaknya sanggup bayar nggak sih? Nah, berdasarkan laporan SPT, itu diketahui bapaknya sudah pensiun dengan gaji sekitar $2.000 per bulan. Tapi di pengadilan juga diungkap si bapak ini sebetulnya dia punya penghasilan sebagai direktur di beberapa perusahaan. Sebenarnya sanggup, cuma di SPT-nya cuma 2.000 sin dolar per bulan. 2.000 sin dolar ya di sini sekitar sekarang mungkin 24 juta lah gitu. Nah, itu konfirmasi hakim kepada bapaknya. Nah, argumen anaknya ditanya gitu. Kenapa kamu tetap mau kuliah ke Kanada? Dia bilang satu, nilai saya itu kurang baik. Saya sudah coba apply ke universitas dalam negeri, jadi nggak diterima gitu. Nah, kemudian dengan berkuliah, melanjutkan dari diploma ke kuliah, dia berpeluang dapat masa depan yang lebih baik. Jadi dia murni mau kuliah itu untuk memperbaiki dia punya masa depan. Nah, dan dia memang bilang, saya ke sana untuk belajar lagi, bukan untuk macam-macam. Di pengadilan tingkat pertama, hakimnya memutuskan berdasarkan Women Charter. Kalau di sini mungkin Undang-Undang Pelindungan Perempuan dan Anak gitu ya. Anak walaupun sudah di atas usia 21 tahun, masih ada kewajiban dari orang tua untuk tanggung jawab terhadap biaya anak. Oke. Kemudian yang kedua, bapaknya udah pernah mengiyakan. Nah, sama tiga, kan dia sudah bercerai waktu anaknya masih usia 8 tahun. Anaknya juga ikut si ibu kan. Nah, anaknya ikut si ibu, jadi ibunya juga punya tanggung jawab. Kalau nggak salah, pekerjaan ibunya itu guru les, gajinya 1.500 kalau saya baca di putusan. Bapaknya 2.000, ibunya 1.500, jadi diproporsionalkan. Bapaknya tanggung 60%, ibunya tanggung 40%. Nah, diputuskan kalah, bapaknya nggak puas, dia banding gitu. Nah, selama proses banding berlangsung, bapaknya udah kasih 3.000 sin dolar kepada anaknya. Dan anaknya juga sudah berangkat ke Kanada gitu. Nah, di pengadilan level banding, bapaknya kan banding gitu kan. Pertimbangan hakim sebagai berikut. Satu, apakah nilai yang diajukan itu wajar? Jadi, eh, bapaknya itu memberikan perincian biaya, anaknya itu melalui perwakilan juga melakukan perincian biaya. Ada beberapa referensi sih. Jadi ada yang dari referensi A, referensi B. Diperkirakan untuk 4 tahun kuliah sama biaya hidup di Kanada itu bisa mencapai 155.000 sin dolar. Yang kalau dirupiahkan sekitar 1,8 M. Ya kalau kita bagi 4 ya setahun tuh hampir 500 juta. Itu mungkin plus biaya hidup gitu ya. Tapi mungkin kalau dia tinggal di asrama ya sudah lebih minim. Nah, menurut Bapak, eh, di Singapura itu ada 6 universitas lokal ya, dengan jurusan yang sama di bidang jurnalisme, biayanya 50-80% lebih murah. Kenapa mesti jauh-jauh ke sana? Nah, di tingkat pertama kan anaknya bilang, saya sudah apply, nggak masuk. Bapaknya bilang, kamu apply-nya ke NUS, apply-nya ke apa Nanyang Teknologi gitu. Jadi kayak ibaratnya nilai rapornya rendah, lamarnya ke UI, ke UGM, ke jurusan-jurusan IPA gitu. Ya nggak bakal masuk lah. Kenapa nggak ngelamar ke universitas-universitas yang requirement nilainya nggak begitu tinggi? Ya, jadi itu argumen dari bapaknya poin pertama. Poin kedua, bapaknya sanggup bayar nggak sih? Kan di situ dikatakan dia punya SPT $2.000, tapi dia itu juga punya penghasilan sebagai direktur. Nah, hartanya dicek. Oh, bapaknya itu punya 400.000 sin dolar itu dalam bentuk tabungan. Ya, 150.000 dolar dalam bentuk CPF. CPF itu kayak jam sosteknya. Nah, eh, bapaknya bilang, betul saya ada uang segitu. Tapi saya punya tabungan, sudah saya pakai untuk melunasi KPR rumah. Kemudian dana pensiun itu dana pensiun gitu. Nah, bapaknya itu juga sudah menikah lagi, jadi dia juga punya keluarga yang untuk dia rawat gitu. Sehingga bapaknya merasa bukan soal sanggup tidak sanggup, tapi dia keberatan. Nah, nomor tiga gitu ya. Nah, bapak itu sama ibu sudah bercerai waktu anaknya masih usia 8 tahun. Sesuai kesepakatan, anak full ikut ibu, ditanggung full ibu gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau dalam hal anaknya mau minta kuliah ke luar negeri, yang bertanggung jawab itu harusnya ibunya, bukan bapaknya. Tapi ya bapaknya tetap menjalankan keputusan pengadilan di tingkat pertama. Nah, dengan mempertimbangkan itu semua, keputusan di hakim bandingnya, tanggung jawab orang tua terhadap anak memang ada. Ya. Tapi tidak berarti semua biaya, apalagi biaya yang tidak masuk akal besarnya.
Ya, kamu mau kuliah ke Kanada, tiket pesawatnya udah berapa? Biaya hidup sudah berapa? Sekolah udah berapa? Nah, kalau misalnya anaknya sudah lulus diploma, umur di atas 21 tahun, dia mau kuliah dimanapun silakan. Silakan bayar sendiri. Tapi ya bayar sendiri gitu. Eh, Anak memang bisa minta ke orang tua untuk biaya pendidikan. Tapi orang tua tidak berkewajiban untuk bantu semuanya gitu. Cukup sesuai kemampuan saja. Jadi keputusan banding Bapak diterima. Bagaimana dengan 3.000 sin dolar yang sudah terlanjur Bapak bayarkan? Menurut hakim tidak perlu dikembalikan. Nah, pada saat banding dan putusan ini berlangsung, anaknya itu sudah di Kanada. Dia pakai kuasa hukum mewakili dia di Singapura. Saya nggak tahu tuh nanti baliknya gimana gitu. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Bagaimana pendapat Anda? Bisa disampaikan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.